Baiklah, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita ada di daerah sini. Jadi saya akan membeli satu lagi kompresor Laconi Airless. Jadi kali ini kita belinya seri yang lebih besar dari Basic 25S. Kita beli Laconi Fresco 130. Jadi saya akan melakukan pembelian dan tes mesinnya terlebih dahulu nanti. Tidak 100. Ya, jadi kita beli kompresor baru lagi untuk mengkopel nanti yang sebelumnya Basic 25S supaya bisa digunakan pakai spray pen VLV F200. Jadi ini kita beli satu lagi supaya nanti bisa dikopel. Nah, untuk koplernya untuk nyambung dua kompresor akan saya buat juga setelah ini. Salah, jadi bantu diambil. Ambil sebelah satu ya. Kamu angkat mesinnya tuh ya. Jadi kita tes untuk pertama kali di toko. Jadi bedanya ada aluminiumnya di motornya. Yang Basic S25S di motornya tidak ada aluminiumnya, jadi hanya hitam aja di tengah-tengahnya. Yang ada dipasang itu pakai ngetes. Ini membuat lo enak. Berat? Enggak? Berat enggak? Enggak, ada beratnya. Kalau kemarin tadi yang sulit jarang. Iya. Ini dirakit sekalian apa? Enggak usah. Kalau enggak dirakit nanti bisa masuk. Hah? Kalau enggak dirakit bisa masuk. Enggak usah dirakit, bawa mobil kok, masih mobil nanti. Tes hidup aja. Masuk tes aja. Tes hidup sepincang atau enggak. Bocor atau enggak, itu aja udah.
30 60. Jadi biasa defaultnya 100. Lengkap dah, baut roda kan ini ya? Iya. Ya udah lengkap 2. Ini temiannya buat apa ini? Ini Oh, depan kaki. sini. Iya. Ini tutupan sini. Bautnya 2 ya, tutup 1 ya. Oke. Udah hampir penuh 90. Oh, ini lewat nih 100. Kita kasih merah. Sampai berapa penuh ya? Oh, 130 ya dipenuhin. Berarti Anda kasih 120. Belum, ini otomatisnya nyala lagi apa enggak? Oh, jadi nyala di 62 ya, udah oke. Cepatan ya? Hah? Ya. Nah, akan kita urus pembayarannya. Kita akan lanjutkan lagi yang sebelumnya. Jadi kemarin sudah saya beli baru yang Lakoni Fresco 130X untuk menambah kemampuan dari Lakoni Basic S25 atau Basic 25S. Jadi kita beli yang lebih besar sedikit karena yang Basic 25S hanya mampu sampai spray gun nozzle 1,3. Jadi kalau kita pakai yang lebih besar lagi, anginnya tidak cukup atau mesinnya tidak cukup untuk mencapai selalu di 50 PSI. Jadi di sini Meiji F200 memerlukan pressure angin setidaknya 50 sampai 60 PSI. Jadi berbeda dengan yang Meiji F110. Anginnya hanya cukup di 40 PSI, jadi dari 25 hingga 40 PSI. Jadi untuk itu kita akan nambah dengan Fresco 130. Jadi sebelumnya saya akan selesaikan untuk yang video pertama ini. Jadi kalau kalian membeli baru, secara defaultnya rodanya belum terpasang karena supaya tidak pecah dalam pengiriman. Kira-kira seperti ini rodanya. Kita akan saya beri oli sedikit mungkin nanti ya. Pertama-tama kita pasang dulu rodanya.
Fresco ini ada bagusnya, dia pembuangannya pas di bawah, jadi kita waktu buang air nanti nggak perlu miring-miringin tabungnya lagi. Cuman seperti itu aja. Di sini ada tambahan nempel untuk kerannya, tapi kita tidak akan pakai. Jadi ini bedanya yang Fresco sama yang biasa. Selanjutnya akan saya modif juga bagian outputnya supaya mendekati sama dengan yang basic. Jadi kita akan buat hampir sama dengan yang basicnya yang sebelumnya saya buat, supaya nanti ada selang male to male untuk kopling gasnya nanti. Jadi dua kompresor ini bisa hidup bersamaan dengan kopling gas outputnya. Jadi dari outputnya ini masuk ke sini juga. Jadi sebelum itu akan kita tes dulu supaya kalian yang belum melihat video pengecetan saya sebelumnya bisa tahu kemampuannya kompresor 3/4 HP dan kompresor 1 HP. Jadi banyak yang berkomentar ataupun bertanya apakah mampu kompresor 3/4 ini untuk pengecetan ataupun harus membeli yang 1 HP. Saya akan ambil selang. Selangnya masih tertinggal, jadi kita lanjut lagi karena selangnya ketinggalan tadi. Ya, berikutnya sambil saya isi. Supaya kalian benar-benar tahu kemampuannya kompresor ya. Di sini kita gunakan yang output regulator supaya bisa benar-benar kelihatan. Nanti akan saya modif jadi dua-duanya displaynya di atas sebelah sini ya, karena yang kemarin salah masih. Jadi ini jarumnya 50, sorry. Jadi yang ini jarumnya masih di 50, kita akan setel di 40. Jadi kita main pressure-nya di 40 untuk Meiji F110. Jadi kalau kita bandingkan nanti antara pressure regulator dan pressure tabungnya. Jadi kalau kita ngecat biasanya seperti ini, 1, 2 ya. Jadi untuk yang nozzle 110 ini atau F110 nozzle 1,3, pressure kompresornya masih sanggup untuk ngisi terus menerus.
jadi nggak akan tekor anginnya. Kalian bisa lihat biasanya orang ngecat seperti ini. Jangan ditutupin. Jadi pressure-nya masih di atas 40, masih di atas 60. Jadi ini 60 nya di jari saya 60 ya, jadi nggak akan pernah di bawah 60. Jadi kalau kebutuhannya hanya pakai nozzle seperti ini, jadi saya akan coba jangan. Jadi pressure-nya sebenarnya sangat cukup. Jadi dia sangat lama sekali kalau untuk mencapai di 40 ya, walaupun kita hidupkan terus menerus. Jadi pada umumnya orang ngecat akan ada jeda seperti ini. Jadi untuk Lakoni basic 25S sudah mampu untuk Meiji spray gun F110. Jadi kalau kalian nanti yang masih ragu, kalian tidak perlu ragu lagi karena sangat cukup untuk nozzle 1,3 F110 ini. Jangan main ini ya. Jadi kalau nanti kita pakai F200, maka ini pressure rata-ratanya di 50 PSI. Jadi konsumsi udaranya jauh lebih besar daripada kemampuan dari Lakoni basic ini. Jadi bisa dilihat nanti kalau kita ngecat. Jadi jarumnya cepat sekali dia turunnya. Kok nggak hidup lagi. Jadi ini low-nya 40, naiknya 80. Jadi kita akan tes pada saat dia hidup. Jadi udaranya kalau untuk kapasitasnya Lakoni basic kita gunakan nozzle 2,5, maka anginnya masih kurang. Jadi anginnya masih cepat sekali dia turunnya jarumnya. Walaupun kita hidupkan, jadi berbeda sama yang F110 tadi. Anginnya cepat sekali tekornya untuk yang Lakoni basic 25S ini. Jadi karena motornya 3/4, kita perlu tambah lagi kompresornya untuk penggunaan F200. Jadi itu ya Lakoni basic. Kita akan coba nanti di Lakoni yang Fresco ini, apakah tetap tekor ataupun dia sudah cukup untuk penggunaannya dalam F200 ini. Jadi untuk temperaturnya tadi saya belum ngecek, di 60, masih rata di 60. Jadi motornya masih di 62. Sama kalau kita running terus menerus, tambahkan kipas angin supaya temperaturnya tetap stabil di 60 untuk headnya, dan di motornya tetap stabil di bawah 100. Jadi kita akan tes juga untuk yang Fresco ini. Karena di sini belum ada levelnya. Jadi sekaligus saya akan mengetes kopler PVC ini seperti di video sebelumnya.
apakah kopler PVC bagus digunakan atau tidak ya. Jadi dari harga kopler PVC harganya paling murah, tapi kita akan bandingkan juga dengan kualitasnya. Jadi kita akan tes. Jadi bagus juga sebenarnya kopler PVC seperti ini. Kalau kalian mau beli koplernya murah one touch, bisa pakai yang PVC seperti ini. Jadi kita akan hidupkan dulu, saya akan tes isi. Jadi untuk yang regulator baru ini akan bocor dulu, dia otomatis drain, jadi berbeda dengan regulator filter sebelumnya. Kalau hanya kita tekan saja dia drain, jadi ini secara defaultnya dia sudah ngedrain. Jadi kalau ada pressure dia baru nutup, jadi otomatis setelah pakai dia otomatis drain sendiri. Jadi ada plus minusnya juga. Jadi untuk anginnya supaya bisa terlihat, ya pendekkan dulu. Jadi supaya bisa terlihat dengan jelas presurnya. Jadi sekarang ini 60. Kita akan set juga presurnya ini di 50. Jadi antara 30 dan 64 tema, jadi kisaran 1 baris lagi. Nah ini presurnya di 50 untuk regulatornya. Kita akan tes apakah lakon ini mampu. Sini 90, jadi jangan sampai di bawah pressure 60 pada saat kita mengecat. Jadi untuk lakoni yang Fresco ini, lakoni 1 HP, motornya atau pengisiannya masih sanggup untuk penggunaan nozzle F200 ini, nozzle 2,5. Tapi saya masih belum yakin dengan regulatornya ini, karena pressure anginnya kurang kenceng. Jadi ini sudah mendekati batas ya.
dan sudah di bawah dari pressure ya. Jadi itu tesnya tadi. Semoga dari tesnya ini kalian bisa paham perbedaannya. Ini perbedaan-perbedaannya nanti akan saya jelaskan setelah tes ini. Jadi saya akan tes sekali lagi kalau dia di full anginnya. Jadi sebenarnya cukup oke ya untuk lakoni satu HP ini. Dia cukup mampu untuk spray gun F200 nozzle 2,5, tapi tetap anginnya masih kurang. Jadi kita harus jeda setiap beberapa saat. Jadi untuk temperatur headnya di 66. Sorry, nggak kelihatan. Ini temperatur headnya 55, 52, 62. Jadi ini temperatur head, ini temperatur bodi motor, ini temperatur motornya. Jadi supaya jelas. Jadi untuk lakoni yang Fresco ini bedanya motornya ini ada aluminium ya. Temperatur motornya 44, 59. Jadi untuk temperatur aluminium ini seharusnya lebih tinggi daripada ini, karena infrared termometernya tidak bisa akurat kalau ada permukaannya aluminium. 55, jadi mendekati 46 dan 55. Jadi bedanya yang Fresco dia ada aluminiumnya cukup bagus supaya head distributionnya jauh lebih lancar daripada yang seri basic tadi. Jadi kalau kita lihat seri basic, motornya hanya besi seperti ini tanpa ada bungkus aluminiumnya. Temperaturnya turunnya lama, jadi dari 60-an masih dia di 48 atau di 50-an. Nah, dan itu sedikit perbedaannya antara lakoni basic ini dan yang lakoni Fresco. Jadi kalau kalian mau membeli nanti, kalian bisa membeli yang basic. Kalau pengecetan kalian hanya sampai Meiji F110, lakoni basic 25S sudah cukup dan lebih dari cukup kalau saya bilang, karena anginnya tidak pernah tekor atau tidak pernah di bawah 60 PSI. Jadi kalau kalian nanti pengecetannya perlu lebih besar lagi, kalian bisa membeli yang lakoni Fresco 130X ini atau yang motornya 1 HP untuk pengecetan dengan spray gun yang nozzle-nya lebih besar daripada 1,3 ataupun sampai di 50 PSI. Jadi kalau yang ini sebenarnya masih kurang untuk di pressure 50 PSI. Kalau berdasar wattnya atau kapasitas motornya, dia hanya 40 PSI plus 25%. Jadi seharusnya pas di 50 tapi masih kurang. Jadi kalau kalian hanya kebutuhannya sederhana, lebih baik beli yang basic karena harganya cukup lumayan. Harganya beda hampir 500.000 ya kalau kalian cari di toko teknik ataupun cari di online shop. Jadi itu sedikit tes dan ulasan dari saya.
untuk perbedaan secara keseluruhan kita bisa lihat filternya di sini, satu filter untuk 2 piston, dan di Fresco filternya 1 piston 1 filter supaya kapasitas inputnya lebih besar. Jadi untuk bodi kompresornya yang Fresco ada roda, yang basic tidak ada roda. Jadi semua Laconi basic tidak ada rodanya. Dan Fresco juga ada yang bodinya kecil juga, yang di bawah ini tangkinya Fresco 110 kalau saya tidak salah. Ya tangkinya tangki 6 liter atau tangki 8 liter, yang di atasnya tangki 25 liter. Jadi seperti kompresor yang lama. Saya ambil sebentar. Jadi ada kompresor Fresco 110, bodinya seperti kompresor yang lama, tabungnya tabung 6 atau 8 liter kalau saya nggak salah ini. Oh, 6 liter. Jadi ini tabungnya tabung 6 liter. Fresco juga ada yang seri tabungnya seperti ini. Kalian bisa beli yang seri tabung kecil supaya harganya lebih murah, ataupun langsung yang tabung besar. Jadi seperti itu ulasan dari saya. Selain itu, Laconi Fresco sudah dapat air filter seperti ini, yang Laconi basic belum dapat. Jadi kita perlu membelinya terpisah nanti. Kalau untuk Laconi basic kalian bisa seperti ini, menambahkan seperti yang saya tambahkan seperti ini, supaya air dalam pengecetan atau air dalam tangkinya tidak masuk ke pengecetan. Jadi kalau ini sebenarnya sudah ada air ya. Jadi kita bisa keluarkan airnya. Kalau dari tabung tadi kita gunakan mengecat, jadi dia sudah ada airnya. Kita bisa keluarkan airnya juga kalau sudah selesai penggunaan. Dan lain-lainnya saya pikir sama fungsinya, hanya beda di watt. Nanti kalau listrik kalian tidak terlalu besar, jadi yang basic masih pilihannya, karena basic hanya ratingnya di sini 550 watt, dan yang Fresco di sini 750 watt. Jadi kalau listriknya tidak terlalu besar, bisa prefer ke Laconi basic, karena di Laconi basic sudah mampu untuk mengerjakan hampir keseluruhan pengerjaan, dari penggunaan spray gun ataupun penggunaan air impact, dan juga dari berat. Kalau kalian mobilitas bepergian, jadi yang basic hanya beratnya sekitar 18 kilo. Ini tulisannya berat mesinnya 12 kilo, tapi kalau saya timbang ini 18 kilo dengan timbangan. Dan yang Laconi Fresco ini tulisannya 24 kilo. Jadi kalau kita timbang asli hampir 30 kilo yang Laconi Fresco ini. Jadi kalau kalian mobilitasnya tinggi, masih bagus menggunakan yang Laconi basic atau beli Laconi Fresco yang tabung 6 liter seperti kompresor yang lama. Jadi kalian bisa beli Laconi basic, Laconi Fresco yang tabungnya 6 liter seperti ini. Jadi kalau tabungnya kecil seperti ini, bisa sangat pas sekali dibawa di motor matic, terutama Vario kalau yang 6 liter. Jadi kalau kalian tadi Vario atau Honda Beat masih masuk. Kalau untuk Laconi basic S25 ini saya sangat pas sekali bawa di motor Mio. Jadi ada Mio Matic, sangat pas sekali tabung ini masuk di injakan kaki sebelah depan. Jadi bawanya juga enak sekali. Dan kalau yang besar seperti ini tidak bisa dibawa di sepeda motor, walaupun sebenarnya bisa, tapi pastinya akan lebih susah daripada kita bawa yang kecil-kecil. Jadi itu pertimbangan untuk membeli nanti, supaya kalian waktu membeli
tidak banyak berpikir lagi yang mana yang harus saya beli, apakah harus beli yang lebih besar ataukah yang lebih kecil. Jadi pertimbangannya nanti apakah perlu dibawa-bawa atau listriknya cukup besar. Jadi biasanya kendalanya nanti di listrik, karena kebanyakan kalau kita ngecat di job site biasanya konstruksinya baru dibangun dan tidak ada listrik. Jadi kita perlu membawa genset yang 1000 watt ataupun 1300 watt gensetnya, dan itu hanya bisa mampu menghidupkan motor yang di 500 watt atau Lakoni Basic 25S ini. Jadi kalau gensetnya 1000, kita mau menghidupkan yang 750 watt, biasanya gensetnya akan berat sekali nyalanya. Dan kalau kita mau menaikkan kapasitas genset ke 1500, berat gensetnya akan jadi lebih berat. Jadi itu pertimbangan nomor satu, apakah kalian menggunakannya pada job site nanti ada listriknya atau tidak, mobilitasnya pakai sepeda motor ataupun pakai pickup, ataupun kalian membawa genset atau tidak. Jadi itu pertimbangannya nanti. Kalau untuk pengecetan kalian bisa menilai, tadi sudah saya tes untuk Lakoni Basic dengan Cupregan F110, dia tidak ada masalah, tidak ada tekor angin. Dan juga untuk Lakoni Fresco kita tes juga di F200, masih anginnya tekor sedikit. Jadi sebenarnya tidak seberapa pengaruh kalau kita beli yang lebih besar sedikit, tetap mampu untuk F110 tapi tetap tekor untuk F200. Jadi untuk berikutnya videonya akan saya buat koplernya nanti. Jadi kita akan menggabungkan dua buah kompresor ini untuk job pengecetan supaya bisa jalan dua Cupregan, bisa dikerjakan oleh 2 orang dan pengerjaannya jauh lebih cepat. Dan juga kita sudah menguji di sini kopler PVC, ternyata cukup bagus, tidak ada masalah. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan video pembuatan joinnya dan juga video untuk modif Lakoni Fresco yang baru ini. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli, yang belum pernah membeli kompresor ataupun ingin mengganti kompresor yang lama, supaya tidak lagi bingung atau khawatir salah membeli. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya juga di dalam kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya lebih ramai lagi. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya.